My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Halo, sekarang kita lagi mau ke Solo. Kan kita lagi berada di Alfamart gitu. Ikutin keseharian kita di Solo ya. Let's go. Cause it's been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night. It took 5 seconds to fall in love and 2 more to make you mine. Now it's 4 in the morning, sun setting, 7 minutes with you and it's heaven. Ain't an hour that rolls by. I love you 24/7, 365. I'll share. Ya guys, ini kita udah nyampe di kota Surakarta, aka kota Solo. Nah, ini yang kalian lihat di depan itu namanya alun-alun lor kota Surakarta. Terus kita nih mampir makan bentar karena lapar banget. Sehabis makan, kita lanjut perjalanan ke tempat penginapan karena kita di Solo itu 2 hari 1 malam. Jadi ikutin perjalanan kita terus ya. Nah, ini tempat penginapan kita, guys. Jadi di sini kita istirahat bentar setelah menempuh perjalanan Jogja Solo yang jauh sekali itu. Lanjut kita ciao ke destinasi berikutnya. Halo guys, jadi destinasi pertama yang kita kunjungin adalah Pasar Kembang. Nah teman-teman, jadi Pasar Kembang ini dibangun pada tahun 1967. Kembang sendiri dalam bahasa Jawa artinya adalah bunga. Jadi kenapa dinamakan Pasar Kembang? Karena banyak sekali pedagang yang menjual bunga di area ini. Nah, lalu Pasar Kembang ini direvitalisasi oleh pemerintah pada tahun 2006 demi kenyamanan pengunjungnya. Bunga-bunga yang dijual di pasar ini juga beraneka ragam jenisnya, teman-teman. Ada bunga yang dijual untuk buket, terus juga ada bunga yang dijual untuk kepentingan ritual adat. Terus untuk yang ini seperti yang kalian lihat, barang-barang dari tanah liat atau biasa disebut dengan tembikar seperti kendi, terus tempat dupa, itu juga digunakan sebagai kepentingan ritual adat. Setelah dari Pasar Kembang, kita lanjut untuk makan di Selat Solo Tenda Biru. Selain makan Selat Solo, kita juga pesan minuman khasnya yaitu es gempol pleret. Jadi Selat Solo adalah salah satu makanan kuliner khas kota Solo yang menyajikan olahan daging yang dilengkapi dengan berbagai macam sayuran. Makanan dengan cita rasa asam manis ini rupanya makanan perpaduan antara Eropa dan Indonesia yang disebut bistik Jawa. Nah, ini adalah es gempol pleret yang berbahan dasarkan adonan tepung beras, kuah santan, dan gula merah. Makanan Jawa be like. Nggak boleh cium-cium. Apa ini? Aku bingung juga deskripsinya gimana ya. Kayak pecah di mulut gitu. Kayak enak. Setelah makan, kita lanjut ke Ngarsopuro Night Market. Nah, event ini diadakan untuk mendukung UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di kota Solo. Ngarsopuro Night Market ini diadakan setiap Sabtu malam di Jalan Diponegoro, Ngarsopuro, Solo dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Selain berbagai macam kuliner yang ditawarkan, di sini kalian juga dapat menemukan produk-produk handmade yang unik. Selain itu, juga terdapat penampilan live music yang tentunya akan menghibur pengunjung. Like when it rains.
Sebagai penutup jalan-jalan hari ini, kita tutup dengan makan apa, Ra? Soto! Ini bukan makanan khas ya teman-teman, disclaimer aja. Tapi ini enak dan murah banget, seporsi cuma 6.000. Jadi kalian kalau ke Solo wajib kesini juga. Nah, karena kita sudah capek dan kita juga sudah kenyang, maka kita lanjut ke penginapan untuk istirahat. Dadah! Selamat pagi! Pagi! Nah, paginya kita langsung pergi ke Pasar Gede. Nah, ini adalah Pasar Gede Solo. Pasar Gede Solo ini merupakan pasar tertua dan terbesar di kota Solo yang dibangun pada tahun 1930. Pasar ini awalnya berfungsi sebagai pusat perdagangan hasil bumi dan kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, Pasar Gede Solo berkembang menjadi pusat kuliner dan wisata budaya. Pasar Gede ini biasanya buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Nah, di sini kita beli Bolak-balik! Nah, jajanan satu ini cocok banget dimakan waktu sarapan, teman-teman. Apalagi di sini dijual dengan harga murah. Nah, ini kita on the way ke gedung sebelahnya. Biasanya ini tuh apa? Gedungnya buat food court. Nah, ini kita lagi nyari makan. Sarapan, karena kalau belum makan nasi berarti belum makan. Ini namanya nasi tumpang. Dan satu lagi nasi pecel. Nah, ini view kita waktu lagi sarapan. Yang bikin suasana makin dar. Nah, setelah sarapan kita lanjut untuk balik lagi ke gedung sebelumnya untuk Membeli dawet kelasi. slay. Dawet Telasih Yudermi ini merupakan salah satu warisan kuliner legendaris asal Solo yang usianya kini sudah sekitar 93 tahun. Meskipun jenis dawet di Indonesia begitu beragam, tapi Solo memiliki ciri khas dawet sendiri yang menggunakan selasih sebagai identitasnya. Dawet telasih ini menjadi khas karena menggunakan gula putih yang dicairkan. Kemudian dawet ini disajikan dengan tambahan bubur sumsum dan juga ketan hitam. Lanjut, kita pergi ke Pura Mangkunegaran. Siapa sih yang nggak tahu Pura Mangkunegaran? Salah satu tempat paling ikonik yang ada di kota Solo. Nah, ini maksudnya kita beli tiket dulu. Tiketnya satu orang harganya Rp30.000. Terus kita ini lagi nunggu tour guide. Karena di sini masuknya wajib pakai tour guide ya guys, nggak boleh sendiri-sendiri. Tapi bayarnya seikhlasnya kok, tenang aja. Nah, yang di depan ini namanya Pendopo Ageng. Kalau masuk sini kita harus lepas alas kaki ya teman-teman. Di sini kita disambut dengan 4 patung singa dengan arah menghadap yang berbeda. Maksudnya singa ini berfungsi sebagai penjaga gitu teman-teman. Sejarah mencatat Pangeran Sambernyawa lahir pada 7 April 1725. Saat berumur 19 tahun, Pangeran Sambernyawa memimpin pasukan perang melawan Keraton Kartosuro sekaligus Belanda. Singkat cerita, akhirnya Pangeran Sambernyawa pun dinobatkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I dengan wilayah kekuasaan Kadipaten Mangkunegaran, dan inilah istananya. Di dalam Pendopo Ageng terdapat 4 soko guru atau tiang utama yang berada tepat di tengah bangunan. Dan mitosnya, jika kita bisa memeluk tiang ini dan kedua tangan kita bertemu saat memeluknya, maka apa yang kita inginkan akan terkabul. Di bagian langit-langit pendopo terbentang lukisan batik Kumudawati yang memiliki 8 warna dengan masing-masing filosofi kepemimpinan Raja Jawa. Nah, untuk lantainya sendiri ini merupakan marmer asli berwarna putih yang diimpor langsung dari Italia. Warnanya berubah warna menjadi coklat karena saat itu Solo terendam banjir setinggi 2 meter.
Nah, untuk yang di depan itu namanya Paringgitan. Bagian ini merupakan pemisah antara Pendopo Ageng dengan Dalem Ageng. Nah, di sini kita hanya boleh mendokumentasikan bagian Paringgitan saja ya, teman-teman. Kita tidak boleh mendokumentasikan Dalem Ageng karena Dalem Ageng sendiri merupakan salah satu tempat sakral yang ada di Pura Mangkunegaran. Nah, di Paringgitan ini terdapat foto-foto dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran II hingga 10. Kenapa tidak ada foto dari KGPA Mangkunegaran I? Karena beliau sendiri tidak mau difoto ataupun dilukis. Nah, jika di internet terdapat foto yang mengatasnamakan KGPA Mangkunegaran I, maka sudah bisa dipastikan bahwa fotonya palsu ya, teman-teman. Nah, untuk tempat yang satu ini dulunya digunakan sebagai tempat permaisuri, namun sekarang sudah tidak lagi digunakan ya, teman-teman. Nah, lalu ini kita masuk ke area Keputren. Area Keputren ini terdapat banyak sekali foto keluarga dari para adipati Mangkunegara, dan di sini juga setiap sudutnya dihiasi oleh kaca, jadi kalian yang mau mirror selfie bisa banget, teman-teman. Nah, setelah dari Keputren, kita lanjut ke ruang Pracimayasa atau ruang keluarga di Pura Mangkunegaran Surakarta yang berbentuk segi 8, berornamen kaca berbingkai emas yang digunakan untuk rapat atau bisa juga digunakan untuk menerima tamu kehormatan. Nah, lalu di sebelahnya ada ruang makan keluarga Mangkunegaran yang di dalam ruangannya sendiri dihiasi oleh beberapa patung dan lukisan-lukisan. Dari Bali dari Kerajaan Karangasem Bali untuk Mangkunegara yang ke-7. Nah, menariknya lagi, di ruang makan ini terdapat sebuah gading gajah dari Thailand yang terukir kisah Ramayana dan Mahabharata. Ukiran itu dibuat seniman Bali dan pengerjaannya membutuhkan waktu 20 tahun. Nah, bagi kalian para wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh dari Mangkunegaran, kalian dapat mampir ke Pareanom Art Shop. Di Pareanom menjual berbagai pernak-pernik, patung, hiasan wayang kulit, dan juga aneka batik. Setelah selesai tour, kita kembali lagi ke Pendopo Ageng untuk menyaksikan pertunjukan gamelan. Nah, di dalam Pendopo Ageng sendiri terdapat 3 buah gamelan yang meliputi Kiai Seton, Lipursari, dan juga Kiai Kenyut Mesem. Ketiga gamelan ini ditabuh pada waktu tertentu seperti upacara adat, menyambut tamu, dan juga latihan tari. Selanjutnya kita pergi ke Pasar Antik Triwindu. Pasar Antik Triwindu yang berdiri sejak 1939 ini menjual berbagai jenis barang antik yang cantik dan unik. Pasar ini disebut sebagai Triwindu karena dibangun pada tahun 1939 oleh KGPAA Mangkunegara VII sebagai peringatan 24 tahun atau 3 windu masa pemerintahannya. Koleksi barang antik yang ada di antaranya guci, piring antik, lampu, dan lain-lain. Pasar Triwindu terletak di tengah-tengah kota Solo, selatan kompleks Istana Mangkunegaran, tepatnya di Jalan Diponegoro, Keprabon. Setelah dari Pasar Triwindu, kita lanjut untuk mengunjungi Pasar Klewer. Pasar Klewer merupakan pusat perdagangan tekstil terbesar yang ada di Jawa Tengah. Pasar Klewer sendiri sudah ada sejak tahun 1940-an
Dinamakan Pasar Klewer karena saat itu banyak sekali pedagang kain batik yang menjajakan kain batiknya hanya dengan diletakkan di pundak. Nah, kain-kain batik yang diletakkan di pundak tersebut terlihat menjuntai berantakan atau dalam bahasa Jawa terlihat kleweran atau pating lewer. Perkembangan Pasar Klewer pun berlanjut hingga tahun 1971 di mana Pasar Klewer secara resmi didirikan sebagai pasar tradisional oleh Presiden Soeharto dan dibangun kembali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 setelah sebelumnya sempat terbakar pada tahun 2014. Berkunjung ke kota Solo tidak lengkap rasanya jika kita tidak mencoba Serabi Noto Suman. Biasanya orang yang belum paham Serabi Noto Suman akan menyebutnya sebagai Serabi Solo. Nama Noto Suman sendiri diambil dari nama Jalan Noto Suman yang sekarang menjadi Jalan Muhammad Yamin. Nah, serabi diolah dari bahan-bahan yang terdiri dari tepung beras, pandan, vanila, gula, santan kelapa, dan garam. Dan biasanya dimasak menggunakan wajan kecil yang terbuat dari tanah liat dan dipanggang di atas arang.